Di antara hamparan jutaan bintang yang bertaburan tanpa pola yang jelas, mata kalian tiba-tiba tertuju pada satu formasi bintang yang bentuknya sangat spesifik. Ada pola lengkungan kurva cerah, persis seperti wujud seekor hewan mematikan yang siap menyerang mangsanya. Di antara puluhan rasi bintang resmi yang diakui oleh para astronom modern di langit, rasi yang dikenal sebagai rasi Kalajengking ini memegang satu keistimewaan yang sangat langka. Kalau rasi bintang lain seperti Ursa Major atau Cassiopeia butuh imajinasi tingkat tinggi untuk menghubungkan garis-garisnya agar mirip dengan bentuk aslinya, rasi ini justru sebaliknya. Dia terlihat sangat mirip dengan bentuk Kalajengking aslinya, lengkap dari bagian kepala, tubuh yang melingkar, hingga ekor berduri yang siap menyengat. Dia juga menjadi salah satu rasi bintang tertua yang sudah dikenali oleh peradaban manusia sejak ribuan tahun lalu, mulai dari astronom Babilonia kuno hingga para pelaut tradisional. Letaknya yang sangat strategis membuat rasi ini menjadi salah satu pemandangan yang paling megah di langit malam, terutama karena posisinya yang beririsan langsung dengan jalur galaksi Bima Sakti. Di balik bentuknya yang ikonik dan keindahannya yang memukau, rasi Kalajengking ini menyimpan banyak rahasia ekstrim. Mulai dari bintang raksasa merah paling mematikan di galaksi kita, mitologi pertarungan dewa yang berujung abadi di langit, hingga posisinya yang mengarah langsung ke inti pusat galaksi Bima Sakti. Apa yang sebenarnya tersembunyi di dalamnya? Ini dia, rasi bintang Scorpius. Rasi bintang Scorpius memiliki bentuk visual yang begitu akurat menyerupai seekor kalajengking raksasa, lengkap dengan bagian kepala, tubuh yang melingkar, hingga ekor berduri dengan sangat mematikan. Di balik wujud fisiknya yang ikonik, rasi ini menyimpan sejarah penemuan ilmiah yang panjang, asal-usul penamaan yang kuat, hingga mitologi Yunani kuno yang sangat epik. Keberadaan pola bintang Scorpius bukanlah temuan baru era modern, melainkan sudah diamati dan dicatat oleh peradaban manusia sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Para astronom dari bangsa Babilonia kuno adalah salah satu kelompok pertama yang memetakan pola bintang ini dalam katalog astronomi mereka, yang dikenal sebagai Mul Apin. Katalog ini dibuat sekitar tahun 1000 sebelum Masehi, yang mencakup daftar bintang, rasi bintang, jalur bulan, dan kalender ideal. Bagi bangsa Babilonia, rasi Scorpius dikenal dengan nama Mulgirtab, yang secara harfiah berarti kalajengking. Hasil pengamatan mereka menunjukkan bahwa kemunculan pola bintang di langit malam selalu bertepatan dengan musim-musim tertentu di bumi, yang kemudian diadopsi juga oleh peradaban Mesir kuno, Persia, hingga Yunani kuno, sebagai bagian dari sistem penanggalan kuno mereka. Setelah masa Babilonia kuno, bangsa Yunani kuno pun juga meneruskan pengamatan tersebut dan menyebutnya sebagai Scorpios, bahasa Latin dari Scorpius. Nama ini dipilih secara mutlak karena bentuk geometri bintang-bintangnya di langit benar-benar membentuk siluet seekor kalajengking. Tidak seperti rasi lain yang abstrak, lengkungan kurva terang di rasi ini secara nyata menyerupai tubuh, capit, dan sengat tajam hewan tersebut, sehingga asosiasi namanya langsung melekat secara alami tanpa perdebatan. Masuk ke dalam sisi mitologinya, cerita di balik Scorpius adalah salah satu kisah paling dramatis dan legendaris yang berpusat pada perseteruan abadi melawan Orion, seorang pemburu terhebat sekaligus manusia setengah dewa yang terkenal sangat arogan. Dalam kisahnya, Orion tumbuh menjadi pria yang sombong dan sesumbar, mendeklarasikan bahwa tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini yang bisa mengalahkannya. Sikap sombong ini membuat para dewa geram, terutama Gaia, sang dewi bumi, yang merasa tersinggung karena Orion merusak keseimbangan alam dengan memburu semua hewan tanpa ampun. Gaia pun memanggil ciptaan paling mematikan dari kedalaman bumi, yaitu seekor kalajengking raksasa untuk meredam arogansi sang pemburu. Pertarungan pun terjadi dalam skala epik. Di tengah pertempuran, kalajengking raksasa itu berhasil menyelinap dan menancapkan sengat beracunnya yang mematikan langsung ke tubuh Orion dan merenggut nyawanya di tempat.
Namun karena kebencian yang belum padam, para dewa menempatkan rasi Scorpius dan rasi Orion di posisi yang berlawanan di langit malam. Itulah sebabnya kedua rasi ini tidak pernah muncul bersamaan. Ketika Scorpius terbit di timur, Orion akan langsung terbenam di barat seolah lari ketakutan. Seiring berkembangnya budaya mitologi dan ilmu astronomi, katalog konstelasi bintang tersebut membutuhkan standarisasi global yang jelas. Ini dikarenakan sering terjadi kebingungan yang disebabkan berbagai budaya memberi nama bintang dan rasi yang berbeda-beda. Untuk merapikan hal ini, pada tahun 1922, International Astronomical Union atau Persatuan Astronomi Internasional secara resmi menetapkan batas-batas definitif untuk 88 rasi bintang di langit modern. Dalam sidang resmi tersebut, mereka secara sah memasukkan Scorpius sebagai salah satu dari 88 rasi bintang resmi dengan nama latin standar Scorpius, dengan singkatan resmi SCO dan Scorpii sebagai bentuk genitifnya. Pengesahan ini tidak mengubah esensi sejarahnya, melainkan memberikan kepastian batas wilayah koordinat langit sehingga seluruh astronom di dunia memiliki acuan peta kosmik yang seragam dalam meneliti objek-objek luar angkasa yang berada di dalam wilayah Sang Kalajengking. Oke, kalau kita udah tahu sejarah penemuan dan cerita mitologinya, sekarang gimana cara menemukan dan mengobservasinya di langit malam? Meskipun rasi Scorpius memiliki bentuk yang sangat ikonik dan mudah dikenali, kalian gak bisa begitu aja melihatnya kapanpun yang kalian mau. Keberadaan Sang Kalajengking di langit malam sangat bergantung pada musim dan posisi geografis tempat kalian mengamatinya. Waktu kemunculan terbaiknya paling dominan di musim panas bagi pengamat di belahan bumi utara dan di musim dingin bagi pengamat di belahan bumi selatan. Di wilayah Khatulistiwa seperti Indonesia, rasi ini sudah mulai bisa disaksikan dengan jelas sejak awal bulan Maret hingga akhir Agustus, dengan waktu puncak visibilitas terbaik terjadi pada bulan Mei, tepat di arah selatan. Untuk menemukan si Kalajengking ini, jika kalian tinggal di Indonesia dan sedang bulan Mei, arahkan pandangan kalian ke langit bagian selatan dengan pandangan tinggi hampir di atas kepala. Kalian akan menemukan satu-satunya bintang cerah berwarna merah oranye yang mencolok di langit selatan. Itu adalah bintang Antares, jantung Sang Kalajengking yang bertindak sebagai titik jangkar utama formasinya. Dari Antares, cari deretan bintang-bintang redup yang membentuk garis imajiner melengkung ke arah timur, melingkar turun ke bawah menyerupai tubuh hingga ekor beracun Sang Kalajengking. Dari Antares, tarik lagi 3 garis ke bintang berbeda di sebelah baratnya, dan kalian berhasil membentuk kepala serta capit Sang Kalajengking. Seluruh rasi Scorpius ini akan langsung terlihat jelas menyatu menghiasi bentangan galaksi Bima Sakti. Setelah kita menemukannya, rasanya nggak afdol banget kalau kita nggak ngulik juga beberapa bintang yang mengisi formasi Scorpius. Ya, paling nggak kalian tahu 5 bintang paling terang di rasi Scorpius. Nah, di urutan kelima ada Epsilon Scorpii, atau nama sebutannya bintang Larawag. Jaraknya sekitar 63 tahun cahaya dari bumi. Meskipun dari kelimanya dia yang paling dekat, tapi luminositasnya cuma sekitar 68 kali luminositas matahari. Dia adalah sistem bintang ganda dengan bintang utamanya diklasifikasikan sebagai K1 Romawi 3 atau terkadang K2 Romawi 3, yang berarti bintang giant berwarna oranye dengan suhu sekitar 4550 Kelvin atau 4270 derajat Celcius. Radiusnya sekitar 13 kali matahari dan massa sekitar 1,4 kali matahari. Selanjutnya ada bintang Deschubba atau Delta Scorpii, berjarak sekitar 490 tahun cahaya dari bumi dan diklasifikasikan sebagai B0.3 Romawi 4, yang berarti bintang subgiant berwarna biru keputihan dengan suhu paling panas di kelasnya, sekitar 27.000 Kelvin atau 26.700 derajat Celcius. Deschubba adalah sistem bintang ganda. Bintang utamanya memiliki radius sekitar 6,7 kali matahari, massa sekitar 13 kali matahari, dan luminositas sekitar 14.000 hingga 38.000 kali matahari. Di nomor ketiga ada Theta Scorpii atau bintang Sargas. Jaraknya sekitar 300 tahun cahaya dari bumi dan diklasifikasikan sebagai F1 Romawi 3, yaitu bintang giant berwarna putih kekuningan dengan suhu terpanas di kelasnya,
sekitar 7.250 Kelvin atau 6.970 derajat Celcius. Sargas termasuk sistem bintang ganda, dengan bintang utamanya memiliki radius sekitar 26 kali matahari, massa sekitar 3,7 kali matahari, dan luminositas sekitar 1.840 kali matahari. Mengisi posisi runner-up, ada bintang Shaula atau Lambda Scorpii yang posisinya tepat di ujung ekor kalajengking. Sistem 3 bintang ini berjarak sekitar 570 tahun cahaya dari bumi, dan bintang utamanya diklasifikasikan sebagai B1.5 Romawi 4, yang berarti bintang subgiant berwarna biru keputihan dengan suhu yang lumayan panas di kelasnya, sekitar 25.000 Kelvin atau 24.700 derajat Celcius. Shaula memiliki radius sekitar 8,8 kali matahari, massa sekitar 10,4 kali matahari, dan luminositas sekitar 36.000 kali matahari. Dan yang paling terang di rasi Scorpius, sekaligus salah satu bintang yang terkenal di langit malam, Alpha Scorpii atau bintang Antares. Jaraknya sekitar 550 tahun cahaya dari bumi dan merupakan sistem bintang ganda. Bintang utamanya diklasifikasikan sebagai M1.5 Romawi 1 AB strip 1b, yang berarti bintang super raksasa berwarna merah dengan suhu sekitar 3.500 Kelvin atau 3.220 derajat Celcius. Radius Antares mencapai 880 kali matahari, massa sekitar 12 kali matahari, dan luminositas mencapai 75.000 kali matahari. Hal inilah yang membuatnya menjadi bintang paling cerah di rasi Scorpius, sekaligus bintang paling terang ke-15 di langit malam. Kalau sudah mengulik bintang-bintang yang menyusun formasinya, kita juga harus ulik objek langit terdalamnya. Di rasi Scorpius, ada 2 gugus bintang bola yang cukup mudah diobservasi menggunakan teleskop, yaitu Messier 4 dan Messier 80. Messier 4 menjadi gugus bintang bola yang paling mudah ditemukan karena posisinya sangat dekat dengan bintang Antares di langit malam. Gugus ini berjarak sekitar 7.200 tahun cahaya dari bumi dan merupakan salah satu gugus bola terdekat yang bisa diamati. Selanjutnya ada Messier 6 atau The Butterfly Cluster. Ini adalah gugus bintang terbuka yang sangat indah, dengan susunan bintang mudanya yang berwarna biru dan oranye, membentuk siluet menyerupai seekor kupu-kupu yang sedang membentangkan sayapnya. Kemudian ada NGC 6334 atau Cat's-Paw Nebula, sebuah nebula emisi besar yang bentuknya menyerupai jejak kaki kucing raksasa di antariksa. Nebula ini adalah kompleks awan gas dan debu kosmik tempat lahirnya bintang-bintang baru yang sangat masif. Selain itu, ada juga NGC 6357 atau War and Peace Nebula, sebuah kompleks nebula difus di dekat nebula Cat's-Paw yang berisi banyak protobintang dan gugus bintang muda yang dikelilingi oleh piringan gas bercahaya. Dan ada satu nebula yang paling ikonik di rasi Scorpius, namanya NGC 6302 atau Butterfly Nebula, sebuah nebula planeter bipolar yang sangat panas. Nebula ini tercipta dari kematian sebuah bintang raksasa yang melontarkan lapisan gas terluarnya keluar angkasa dengan kecepatan tinggi, membentuk struktur sayap gas kosmik yang bercahaya terang, layaknya bentangan sayap kupu-kupu yang cantik. Apakah setelah ini rasi bintang Scorpius menjadi salah satu konstelasi favorit kalian? Semoga kalian sehat selalu dan punya kesempatan untuk menatap langit malam dan mencari sang kalajengking raksasa. Cukup sekian pembahasan rasi bintang kali ini. Coba tulis di kolom komentar rasi bintang apa lagi yang pengen banget dibahas. Kalau ada salah serta kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe dan share videonya. See you at the next space.